Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kami ada di kelas 1D SD Al-Falah Surabaya. Ini sedang pondok Ramadan. Ya, kita akan membahas tentang doa memakai baju dan doa melepas baju serta doa untuk kedua orang tua kita. Coba anak-anak semuanya kita sama-sama tirukan doa memakai baju. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Allahumma inni as'aluka ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu min khairihi wa khairi ma huwalah, dari kebaikan pakaian ini dan dari kebaikan yang ada padanya, wa a'udzu bika, dan aku berlindung min syarrihi wa syarri ma huwalah, dari kejahatan pakaian ini dan dari kejelekan yang ada padanya. Doa melepas pakaian. Bismillahilladzi la ilaha illahu, dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Nah, sekarang anak-anak ini suka baju warna apa? Pink. Pink. Ada lagi warna coklat, ungu. Ini namanya apa, Dek? Warni. Adik, kalau kita warna-warni itu kelihatan indah apa jelek? Indah. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hijau. Inilah namanya warna itu. Jadi kita ini jangan sampai buta warna. Punya baju putih, punya baju hijau. Nanti kalau lebaran kita dibelikan sama ayah ibunda semuanya, ya, sama ayah kita pakai. Jangan lupa kita memakainya berdoa. Kenapa dia harus berdoa, Dek? Kenapa harus berdoa? Agar pakaian yang kita pakai itu menjadi barokah. Adik, tahu barokah, Dek? Siapa ini nggak mau dengarkan? Dengarkan Ustadz. Apa barokah, Dek? Tambah baik. Pakaiannya muslimah dipakai di hari lebaran, ya, waktu ada acara di sekolah, kelihatan indah apa tidak? Kelihatan baik apa tidak kita? Baik dan indah. Coba, apa aja manfaatnya kita pakai baju busana muslim itu? Satu, menjaga
pemakainya merasa nyaman. Dek, kalau pakaianmu itu bagus, nutup auratmu, busana muslimah, kamu pakai itu merasa aman nggak kamu? Aman dari kejahatan manusia, dari kejahatan jin dan yang jahat. Iya, kalau misalnya kita bajunya tidak menutup aurat, kita nyaman nggak kalau misalnya kita keluar rumah? Tidak nyaman. Bisa-bisa ada yang usil. Tahu usil nggak, Mbak Zahra? Tahu usil kan? Ya, tahu usil. Ada orang-orang yang gangguin, jahil. Ya, itu gara-gara pakaian kita yang kurang menutup aurat. Jadi tidak nyaman. Kamu suka nyaman apa tidak nyaman? Suka yang nyaman. Kedua, perlindungan terbakar matahari. Ini mataharinya sekarang ini sedang apa, Dek? Ekstrim. Sedang panas ditambah sekali. Iya, bisa-bisa kalau kita tidak pakai baju yang panjang, busana muslimah, bisa-bisa tubuh kita ini terbakar. Tubuh kita gosong. Mukanya gosong, tangannya gosong. Kira-kira kalau perempuan pipinya gosong itu baik apa jelek? Jelek. Karena wanita itu adalah lambang keindahan. Tahu nggak anak-anak? Di dunia ini yang paling indah itu apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Jawabnya adalah wanita solihah. Anak-anak yang solihah itu adalah perhiasan dunia yang paling indah. Makanya kamu ini indah, dipandang mata indah, lucu, ya toh? Ustadz-ustadzah kalau memandang kalian semuanya itu semangat hidupnya. Karena apa? Kamu ini lucu-lucu, ya, pinter-pinter, solihah, ya. Itulah seperti apa, Dek, kira-kira? Seperti mutiara kok mutia. Seperti mutiara yang indah yang tersimpan. Makanya anak-anak harus dilindungi dari sinar matahari yang sangat panas. Yang ketiga, menutup aurat kita. Siapa yang tahu aurat? Apa aurat itu? Mbak, aurat itu apa, Mbak? Aurat itu apa, Mbak Alisa? Aurat itu adalah bagian tubuh wanita yang harus ditutupi kecuali muka dan telapak tangan. Dengarkan Ustadz. Yo, tubuhnya wanita itu adalah aurat, harus ditutup. Kalau tidak ditutup gimana, Dek? Tadi ya bisa ya malu, betul. Kalau tidak ditutup bisa dicubit sama lebah, dicubit sama kok Ustadz. Ya, dicubit sama temannya karena tubuhnya tidak ditutup. Bahkan kalau ada lalat, tahu lalat? Tahu. Iya, yang kepalanya hijau besar itu. Lah, itu hati-hati, suka ya, suka terbang dan menghampiri, kadang di taman, kadang di sekolah, kadang di tempat apa, Dek? Sampah itu loh, Dek. Ya, Dek, hinggap di mana-mana ya, Dek. Yang namanya apa, Dek? Lalat. Lalat itu binatang yang apa, Dek? Kira-kira, Dek? Lambang apa, Dek? Lalat itu, Dek?
kotor, banyak kuman-kuman yang ada di kakinya itu loh, Dek. Beda nggak dengan kumbang atau tawon? Anak-anak tahu kumbang? Tahu tawon? Tawon itu menghasilkan apa, Dek? Madu. Madu diminum jadi obat. Kalau kamu sakit minum obat kamu jadi sembuh. Makanya anak-anak harus belajar ya. Ada binatang itu ya yang melambangkan kebaikan dan ada binatang itu yang melambangkan keburukan. Ya, yang keempat melindungi dingin supaya hangat. Kalau malam hari, kalau di pagi hari, kalau kita pergi ke Malang, dingin apa enggak? Dingin, maka kita perlu pakai baju yang tebal ya, sehingga bisa apa, Dek? Bisa hilang dinginnya, akhirnya menjadi hangat. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan doa kedua orang tua. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba minta perhatiannya. Nanti bisa dilihat di surat 17 namanya Al-Isra ayat 23 sama ayat 24. Coba dengarkan Ustadz. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dek, kamu tahu perkataan yang baik? Kamu kalau berkata-kata sama ayah ibunda, kamu harus sopan, dengan bahasa yang baik, nadanya diatur. Jangan sampai kita itu berkata-kata dengan orang tua, jangan sampai kita ini berkata-kata yang kasar. Jangan bicara sendiri. Nanti waktunya ada. Ayo, siapa yang tidak mau menerima pelajaran, mereka tidak akan dapat pelajaran ya. Dan rendahkanlah dirimu, coba tirukan. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Wes, semuanya minta tolong. Kalau di sekolah ini ada ustadz dan ustadzah. Ini adalah orang tuamu yang ada di sekolah. Ayo, siapa yang tidak manut silakan berdiri di depan. Ayo, silakan berdiri di depan. 1, 2, 3, berdiri di depan. Silakan. Yo, kalau di rumah ada ayah dan ibunda. Jadi antara ayah dan ibunda
dengan ustadz ustadzah itu harus dihormati. Jangan sampai kita tidak hormat. Sekarang ustadz tanya, apa manfaatnya anak yang berbakti kepada ayah ibunda, anak yang berbakti kepada ustadz ustadzahnya? Satu, dapat memudahkan masalah yang dialami. Kamu punya masalah apa enggak? Punya. Semua orang pasti punya masalah. Harus dicarikan jalan keluar. Kalau kita ada masalah itu biasanya hati kita susah. Apa masalahnya? Tidak bisa bangun pagi, sholat subuh, itu juga masalah. Ya, malas pergi ke sekolah, itu juga masalah. Di sekolah rame aja, kalau ada ustadz-ustadzah ngasih pelajaran, itu juga masalah. Masalah-masalah itu harus dicarikan jalan keluar. Bagaimana ya ustadz? Bagaimana ya ustadzah caranya aku agar keluar dari masalahku ini? Loh, masalahmu apa? Saya itu loh, kalau ada pelajaran gak bisa diam, gak bisa dengar. Apa kira-kira solusinya? Kita harus diam sama dengar. Kalau gak dengar kan gak ngerti, dosa. Dikira bicara sendiri itu gak dosa. Kamu tahu nggak orang Jumatan? Tahu? Orang Jumatan itu kalau di masjid, dia rame di masjid, itu loh dek, seakan-akan dia seperti tidak sholat Jumat, pahalanya hilang. Dengarkan itu. Yang kedua, manfaatnya kita taat sama ayah ibunda, ustadz ustadzah itu, ya. Yang kedua, menyambung amal solehnya diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Dek, kalian tahu nggak amal solehnya ayah ibunda sampean? Tahu? Kebaikannya tahu nggak? Tahu. Kebiasaan baiknya itu loh, tiru. Oh, ayah ibundaku rajin sholat. Oh, ayah ibundaku rajin sedekah. Oh, ayah ibundaku loh sakinah mawadah warohmah. Oh, ayah ibundaku loh harmonis. Oh, ayah ibundaku loh romantis. Ya, tidak pernah membentak-bentak, tidak pernah berkelahi. Itu harus ditiru kebaikannya. Paham? Itu berarti anak yang solihah meniru perbuatan ayah dan ibundanya. Di sekolah kita punya ustadz ustadzah, kebiasaan yang baik dari ustadz, kebiasaan baik dari ustadzah ditiru, ya, diwarisi, sehingga kamu nanti kalau dewasa kamu jadi anak yang baik. Jadi dokter ya dokter yang santun, jadi polisi ya polisi yang baik, jadi apa lagi? Polwan, jadi angkasawati, jadi apa dek? Pramugari, jadi koki-koki yang baik, jadi apa? Pengusaha ya baik, presiden jadi yang baik, ya. Yang ketiga, rizki mulia luas. Jadi mendapatkan rizki yang mulia dan luas. Itu karena bakti sama ayah ibunda, itu karena bakti sama ustadz ustadzahnya. Dek, senang nggak dapat rizki mulia? Apalagi rizkinya itu melimpah. Seperti hari ini teman kita yang namanya siapa? Mbak Najwa ini berbagi untuk berbuka nanti ya, dibagikan kepada kita. Ini termasuk amal solih. Diajari nggak sama ayah ibunda kalau berbagi itu? Apa bisa sendiri? Gimana Mbak Najwa? Diajari ayah ibunda atau tahu siapa gitu? Atau Mbak Najwa minta gitu? Apa? Kok bisa berbagi?
Oh gitu. Ya kita doakan mudah-mudahan barokah. Adik, kamu ingat nggak ulang tahunmu? Kamu dilahirkan kapan gitu? Ingat? Ya. Tanggal berapa gitu ingat? Bulan berapa ingat? Tahun berapa ingat? Ingat. THR. Tanggal lahir rambu-rambu. Jadi kalau sekarang misalnya lahirnya 1970, usianya sekarang berapa berarti? 53. Ustadz Zainal ya, ini dilahirkan 1970, sekarang ini usianya adalah 53, nanti di bulan Juni usianya 54. Lah, jadi mengingat tanggal lahir, hari kelahiran kita itu adalah rambu-rambu, disingkat THR. T-nya tanggal, H-nya hari, R-nya rambu-rambu. Oh, usiaku sudah sekian. Oh, usiaku sudah sekian. Rasulullah meninggal usia berapa? 63, kok 100. Itulah family 100 itu. Ya. Oke. Jadi hati-hati nak. Yang keempat, panjang umur barokah. Siapa yang ingin panjang umurnya? Siapa yang ingin mulia? Wis panjang umur, mulia, banyak rizkinya, menjadi anak solihah, disuka sama siapapun. Bahkan surga itu lo suka, Mbak. Orang yang dermawan, yang pernah berbagi. Surga itu lo rindu. Tahu rindu? Tahu rindu? Rindu itu apa? Ingin selalu bertemu. Oh, saya rindu 1D. Liburnya kok panjang sekali ya nanti. Tanggal 4 sampai 17 April kita libur. Aku rindu ingin bertemu. Bertemu siapa di sini? Ustadz, ustadzah, teman-teman kita. Ini bisa rindu. Tahu dek? 5 dapat memasukkan ke surga, Mbak Najwa. Ternyata bakti sama ayah ibunda, ustadz ustadzah ini bisa masuk ke surga. Karena jadi anak solih-solihah. Ayahnya juga solih-solihah. Lihat nanti dek, surat 33 ayatnya 34 sampai 35 ya. Yang keenam, anak cucunya solih-solihah. Loh, nanti kalau kamu punya cucu, kalau punya anak juga solih-solihah, karena anak solih-solihah. Yang ketujuh, berteman dengan orang-orang solih-solihah. Anak-anak punya teman? Anak-anak punya temen? Teman dan temen. Yang laki teman, yang perempuan temen. Mudah-mudahan nanti lihat di surat keempat ayat 69 sampai 70, itulah sahabat dunia akhirat. SDA, bilang. Sahabat dunia akhirat. SDA. Selamat dunia akhirat. SDA. Sumber daya alam. Tahu sumber daya alam? Ada ya. Di alam ini banyak sumber daya. Makanya kamu perdayakan, kamu dengan ilmu, dengan iman, dengan amal, dengan ikhlas yang istiqomah, mudah-mudahan kamu bisa punya SDM. Bilang SDM, sumber daya manusia yang solih, solihah, hebat. Aku anak hebat. Aku anak kuat. Kuat ngaji. Kuat sholat. Kuat. Kayak bis kuat.
Siapa yang pernah makan biskuat? Siapa yang pernah naik bis? Iya, itulah mudah-mudahan materi di bulan Ramadan ini ya. Doa pakai baju, doa melepas baju, doa kedua orang tua kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Minta perhatiannya, Dek. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Surat ke-7 ayatnya 26. Ya, nanti dilihat di surat Al-A'raf ayat 26. Ternyata baju busana muslim-muslimah itu harus disertai dengan hati yang takwa. Jadi kalau pakai baju kelihatan anggun, mempesona, cantik, tampan, solih, solihah, maju cantik, mundur cantik, dek, nganan cantik, ngiri cantik, tidur cantik, bangun cantik, ke sekolah cantik, pulang sekolah cantik, pokoknya cantik terus. Nanti kalau di akhirat akan dibangunkan, ya, wajahnya malah lebih cantik lagi dan bercahaya. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.